Hari Raya Idul Adha bukan sekedar menyembelih hewan, bukan sekedar menyembelih sapi atau kambing, tapi ada rahasia besar di dalam Hari Raya Kurban yang membuat seseorang harusnya lebih kaya. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di channel YouTube ini, Cahaya Kehidupan, sebuah channel yang memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada banyak orang tentang bagaimana hidup yang menyenangkan, hidup yang penuh dengan keajaiban. Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Kurban bagi umat Muslim atau Idul Adha. Saya membuat audio ini sehabis sholat Id. Tadi saya sholat Idnya di rumah saya yang di Sidoarjo, di Safira Garden. Karena semalam saya nginep di sini. Karena pagi ini setelah dari rumah ini saya ke rumah orang tua yang juga di Sidoarjo. Tadi saya melihat ada 8 ekor sapi yang siap dikurbankan. Juga salah satunya punya saya juga. Dan ketika saya melihat hewan kurban, ada sapi, ada kambing, saya merasa bahwa ini bukan pembunuhan massal. Ini bukan penyembelihan massal yang oleh sebagian orang dianggap seperti itu. Sama sekali bukan. Kenapa? Karena hal yang wajar sebetulnya ketika sapi memang untuk untuk kita konsumsi, untuk kita bagi-bagikan gitu. Itu suatu yang menurut saya hal alamiah gitu ya. Banyak orang melihat kurban hanya sekedar ibadah, hanya sekedar keluar uang. Padahal menurut saya berkorban adalah latihan untuk merubah program di pikiran, untuk melepaskan program yang salah di pikiran. Yang terkesan susah bukan mencari, tapi melepaskan. Melepaskan apa? Melepaskan atau mengganti program takut kehilangan, mengganti program rasa kurang, mengganti program kalau saya memberi nanti kemudian berkurang. Kalau kita flashback di sejarahnya, Nabi Ibrahim diperintah gitu ya, menyembelih putranya Nabi Ismail. Ini adalah sebuah pelajaran besar bahwa sesuatu yang sangat dicintai bahkan harus berani kita lepaskan. Harus kita berani untuk mengganti program di kepala kita tentang bahwa ya itu bukan suatu yang aneh ketika memang harus gitu ya, harus melepaskan suatu untuk mendapatkan yang lebih besar lagi. Ini konsep membuat orang jadi kaya sebetulnya. Contoh sederhana, ada orang dia ingin bisnisnya maju, ingin hidupnya baik, disuruh belajar cari gratisan, cari diskonan. Sementara sudah jelas bahwa banyak orang berubah ketika dia belajar, tapi dia takut untuk keluar uangnya, dia takut untuk melepas uangnya. Padahal sudah jelas uangnya pasti berganti dengan manfaat yang jauh lebih besar. Nah, ini adalah takut kaya sebetulnya. Orang yang hidupnya susah itu bukan karena kurang kerja keras. Coba Anda lihat, orang yang tiap hari kerja keras, yang berangkat pagi, pulang sore banyak di Indonesia. Bahkan setiap pagi kalau saya ngantar anak saya sekolah itu pasti banyak orang yang dia merasa dikejar oleh waktu. Bahkan saya kemarin juga bertemu seorang yang dia bilang, saya nggak punya waktu Mas Firman untuk belajar.
Ini alasan yang dibuat-buat menurut saya gitu ya. Anda siapa? Anda presiden atau siapa ketika kemudian mengatakan saya tidak punya waktu untuk belajar? Ini bukan urusan nggak punya waktu. Anda salah dalam membuat sebuah prioritas di hidup Anda. Jadi hati-hati ketika berpikir. Ketika orang takut untuk berkorban, takut untuk keluar uang demi mengeluarkan untuk sapi, untuk kambing, dia artinya apa? Dia merasa bahwa dia tidak tahu bahwa Allah itu bisa loh ngasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah bisa loh tiba-tiba menghadirkan rezeki yang luar biasa sebetulnya. Ini mindsetnya yang berbeda. Orang yang dia mindsetnya suka sama uang, dia kan lebih mudah membantu, lebih tenang menghadapi rezeki, dan hidupnya terasa lebih nyaman. Karena sesungguhnya kekayaan itu bukan dimulai dari kerja keras Anda, tapi dimulai dari cara Anda berpikir tentang rezeki, berpikir tentang uang. Ketika seseorang itu berani mengeluarkan uangnya dengan bukti dia menyembelih kambing, menyembelih sapi, itu bukti bahwa dia berani mengeluarkan uangnya untuk menarik uang yang lebih banyak lagi. Apalagi ketika percaya bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah. Saya sering bilang, bahkan di tulisan saya di Facebook, di video ini juga, ukuran orang yang benar-benar percaya kepada Allah, ukuran orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah adalah dia hidupnya nikmat. Nikmat ini tentu nikmat di dunia karena terlihat. Oke? Di akhirat nanti itu tidak terlihat. Tapi percayalah, ketika Anda sudah megang dunia, akhirat Anda jauh lebih mudah. Kenapa? Ketika kita kaya, kita lebih enak berbaginya, kita lebih nyaman untuk membantu orang, lebih nyaman untuk membuat orang itu kita bagi, kita lebih mudah untuk menyembelih sapi dan sebagainya. Kenapa? Karena ada uangnya. Nah, itu yang saya temui, sebagian orang kaya yang saya temui, nggak sebagian sih ya, hampir semua orang kaya yang saya temui itu punya program yang sama di kepala, bahwa mereka tahu bahwa Tuhan itu maha baik, Allah itu maha baik gitu. Sehingga ya mereka dengan nyaman ngasih gaji ke karyawannya, ngasih bonus, kemudian ngajak makan, kemudian berkurban seperti saat ini, itu tahu bahwa itu adalah cara untuk memancing rezeki lainnya. Dan ketika menyembelih hewan itu sebetulnya yang disembelih adalah program takut di kepala Anda. Yang disembelih adalah mental Anda merasa kurang, dan program pikiran yang membatasi Anda sendiri itu yang disembelih, bukan hewannya sebetulnya. Itu hanya simbol saja. Yang disembelih adalah ketakutan Anda tentang uang, takut Anda tentang rezeki, dan prasangka jelek Anda kepada Allahnya. Sehingga ketika sudah menyembelih, yang didapat bukan hanya pahala, tapi juga apa? Cara berpikir yang baru, dan pintu-pintu rezeki sudah pasti terbuka. Selamat Hari Raya Idul Adha, dan sadari bahwa bukan hanya hewan yang Anda sembelih, tapi program takut kaya, takut uang yang selama ini membuat hidup Anda tetap saja. Anda sadar? Silakan balas di kolom komentar, saya sadar. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya,
kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.